Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika rumah yang kalian tempati ternyata menyimpan rahasia yang hanya bisa dilihat lewat kamera? Apa yang kalian lakukan jika sebuah rekaman sederhana justru mengungkap sesuatu yang seharusnya tak pernah terekam? Kali ini, di cerita penuh makna inspirasi, kami membawakan sebuah kisah misterius yang berjudul Rekaman Mencurigakan, Bukti Rumah Berhantu. Sebuah cerita panjang yang akan mengajak kita menelusuri rekaman demi rekaman dari sebuah rumah tua yang tampaknya biasa saja di siang hari, namun berubah menjadi tempat yang tak bisa dijelaskan secara logika saat malam menjelang. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Bayu yang tanpa sengaja menemukan bahwa sistem CCTV di rumah barunya menyimpan lebih dari sekadar keamanan. Kamera-kamera itu merekam sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sesuatu yang menatap balik dari balik kegelapan pada waktu yang sama setiap malam pukul 03.17. Bayu tidak sedang bermimpi. Ia tidak sedang berhalusinasi. Semua terekam jelas. Sosok wanita berdiri diam di sudut ruang tamunya, tidak bergerak, tidak berubah, hanya muncul. Selalu di tempat yang sama, pada jam yang sama. Dan anehnya, hanya kamera yang bisa melihatnya. Apa sebenarnya yang terekam oleh kamera itu? Siapa sosok yang terus muncul setiap malam? Dan mengapa file rekamannya tidak bisa dihapus? Seolah ada yang ingin memastikan Bayu terus melihatnya. Kisah ini akan membawa kita menyusuri lorong-lorong sepi dalam rumah tua yang menyimpan luka masa lalu. Sebuah tragedi yang tertutup rapat oleh waktu, hingga akhirnya terkuak melalui sepotong rekaman mencurigakan. Jangan kemana-mana, karena setiap bagian dari kisah ini akan mengungkap lapisan demi lapisan misteri yang selama ini tersembunyi. Dan siapa tahu, mungkin di antara kita ada yang juga pernah menemukan hal aneh dari rekaman di rumah sendiri. Teman-teman inspirasi, jika kalian suka dengan cerita penuh makna, ketegangan, dan kejutan tak terduga, jangan lupa untuk like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, bagikan ke teman-teman kalian yang suka cerita horor, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Selamat datang di Cerita Penuh Makna Inspirasi. Inilah kisah tentang kamera yang tak hanya merekam peristiwa, tapi juga rahasia kelam yang seharusnya tak pernah terlihat. Semua bermula dari keputusan yang tampaknya masuk akal. Sebuah pilihan yang didasarkan pada logika dan kebutuhan, bukan firasat. Bayu baru saja pindah ke Jakarta setelah mendapatkan promosi kerja sebagai supervisor keuangan di sebuah perusahaan swasta. Umurnya 30-an, lajang, dan selama bertahun-tahun, hidupnya dipenuhi angka-angka, laporan, dan rutinitas tanpa gangguan. Ia bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal gaib, apalagi mudah tersugesti. Baginya, dunia ini berjalan pada hitungan pasti, bukan bisikan tak kasat mata. Ketika ia menemukan sebuah rumah yang dijual murah di daerah perbatasan Depok dan Jakarta Selatan, ia tidak terlalu berpikir panjang. Rumah itu besar, 2 lantai, dengan halaman kecil di depan dan garasi luas. Letaknya agak tersembunyi di ujung jalan buntu, tapi aksesnya mudah dan suasananya tenang. Harga yang ditawarkan jauh di bawah pasaran. Penjualnya bilang, rumah itu sudah lama kosong karena pemilik sebelumnya pindah ke luar negeri. Bayu tidak banyak bertanya. Ia hanya melihat peluang. Rumah nyaman, harga miring, dan jauh dari keramaian. Cocok untuk orang sepertinya yang lebih suka ketenangan dibanding keramaian. Dalam waktu sebulan, ia sudah menempati rumah itu dan mulai menjalani rutinitas barunya. Hari-harinya berjalan normal, bahkan menyenangkan. Ia mulai suka merawat taman kecil di pagi hari, bekerja dari rumah bila memungkinkan, dan menikmati malam dengan menonton film atau membaca buku. Namun semua berubah pada malam keempat, setelah sistem CCTV baru yang dipasang teknisi selesai diatur. Sistem itu terdiri dari 4 kamera, 2 di luar rumah, 1 di ruang tamu, dan 1 lagi mengarah ke tangga yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Bayu bukan paranoid, tapi ia merasa lebih aman dengan pengawasan kamera. Terutama karena lokasinya agak terpencil. Pada malam itu, sekitar pukul 3.30 dini hari,
Bayu tak sengaja terbangun karena suara notifikasi dari aplikasi keamanan di ponselnya. Ada gerakan terdeteksi di ruang tamu. Ia membuka aplikasinya, dan layar memperlihatkan rekaman hitam putih dari kamera. Awalnya, tidak ada yang aneh. Hanya ruang tamu kosong dengan sofa dan lemari buku. Tapi di sudut layar, Bayu melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah bayangan hitam berdiri diam di pojok ruangan, dekat jendela. Tidak bergerak, tidak berkedip. Diam saja, menghadap ke arah kamera. Ia memundurkan rekaman beberapa detik. Bayangan itu muncul tiba-tiba, tanpa suara, tanpa perubahan cahaya. Ia mencoba memperbesar gambar, tapi kualitasnya tidak cukup baik. Saat itu, ia berpikir, mungkin itu hanya gangguan sistem, atau pantulan bayangan dari luar. Tapi setelah dicek, kamera luar tidak merekam apa-apa. Tidak ada aktivitas, tidak ada orang lewat, hanya sunyi. Bayu mulai terganggu. Ia memutar ulang rekaman itu berulang-ulang hingga pagi menjelang. Dan ketika hari mulai terang, ia turun ke ruang tamu untuk memastikan semuanya normal. Dan memang, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada tanda kehadiran siapapun. Tapi ada satu hal yang ia sadari. Posisi vas bunga di atas meja sedikit bergeser. Ia yakin meletakkannya di tengah semalam. Hari-hari berikutnya, notifikasi itu terus muncul pada jam yang hampir sama, 03.17. Dan selalu dari kamera yang sama. Dan yang lebih aneh, setiap kali ia mencoba menghapus rekamannya, file itu tidak pernah hilang. Aplikasi menunjukkan bahwa file sudah terhapus, tapi keesokan harinya, video itu muncul lagi. Dengan tanggal yang sama, jam yang sama, dan sosok yang sama, berdiri di tempat yang sama. Rasa takut mulai merayap perlahan, tidur Bayu mulai tidak nyenyak. Ia memasang lampu di setiap sudut rumah, bahkan mencoba mengganti kamera baru. Tapi hasilnya sama saja. Sosok itu terus muncul, seolah menantinya bangun dan melihat layar. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya kehadiran yang terasa sangat nyata dan menusuk. Di titik ini, Bayu sadar bahwa apapun yang terekam di kamera itu bukanlah kesalahan sistem. Ia sedang menyaksikan sesuatu yang nyata, meski ia sendiri tak tahu. Apakah itu berasal dari dunia ini, atau dari sisi lain yang tak ia pahami. Dan pada malam ke-6, sesuatu terjadi yang membuat Bayu benar-benar kehilangan ketenangan. Tepat pukul 03.17, sosok itu tidak hanya muncul di ruang tamu, tapi juga di tangga. Awalnya, Bayu mengira matanya salah lihat. Ia membuka kembali aplikasi CCTV dan melihat tampilan kamera yang mengarah ke tangga. Sosok hitam itu berdiri di anak tangga ketiga dari bawah, menghadap lurus ke atas, seolah sedang menatap ke lantai 2. Tubuhnya samar, gelap pekat, nyaris seperti bayangan yang tertangkap cahaya senja. Tapi wujudnya terlalu utuh untuk disebut ilusi. Tidak bergerak, tidak berubah posisi, hanya ada. Diameter menyerap seluruh ketenangan yang tersisa di rumah itu. Bayu terpaku beberapa menit, menahan napas, mencoba mencari logika dari semua ini. Ia bukan orang yang mudah panik, tapi malam itu, ia tidak berani keluar kamar. Hanya berbaring di tempat tidur, menatap layar ponselnya, sambil mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kesalahan teknis. Namun esok harinya, kenyataan mulai mengikis pertahanannya. Kamera yang diarahkan ke tangga kini, merekam penampakan itu hampir setiap malam. Kadang, sosok itu terlihat berdiri di tengah-tengah anak tangga, kadang di ujung bawah, bahkan sekali sempat tampak di tangga paling atas, tepat di depan pintu kamarnya. Bayu sempat menonaktifkan semua kamera, berharap ketenangan akan kembali. Tapi rasa aman justru semakin terkikis. Ia mulai mendengar suara langkah di malam hari, derit kayu di tangga, dan bisikan samar yang muncul entah dari mana. Suara-suara itu bukan hanya di telinga. Ia merasakannya menyusup ke tulang, seolah udara di rumah itu membawa sesuatu yang bukan milik dunia nyata. Pagi hari setelah kejadian itu, Bayu memutuskan untuk memutar ulang semua rekaman yang tersimpan di sistem penyimpanan awan. Ia duduk di depan laptop,
membuka folder demi folder, dan menyusun klip video berdasarkan waktu. Ada satu pola yang mulai terbentuk. Sosok itu selalu muncul pada pukul 03.17 dengan durasi tidak lebih dari 1 menit. Setelah itu, sosok itu lenyap begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Namun ada satu rekaman yang membuat darah Bayu seakan berhenti mengalir. Sebuah klip berdurasi 48 detik, diambil dari kamera ruang tamu. Di tengah malam, terlihat sosok itu bergerak. Perlahan, dari pojok ruangan ia berjalan menuju arah tangga. Gerakannya lambat, menyeret, seperti tubuh tanpa tulang. Bayu memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sosok itu menghilang dari frame kamera ruang tamu, beberapa detik kemudian, kamera tangga menangkapnya muncul kembali. Kini di posisi lebih tinggi di tangga. Naik, sedikit demi sedikit, malam demi malam. Bayu tidak tahu harus bagaimana. Ia mencoba menghubungi pihak penjual rumah, tetapi nomor yang diberikan sudah tidak aktif. Ia bertanya ke tetangga, namun tidak banyak yang tahu tentang pemilik sebelumnya. Rumah itu memang sudah kosong cukup lama, dan kabarnya tidak ada yang pernah betah tinggal di sana lebih dari beberapa bulan. Beberapa warga setempat bahkan mengaku tidak tahu siapa yang terakhir menempatinya. Rasa takut kini menjadi bagian dari kehidupan Bayu. Ia mulai menyalakan musik saat tidur, membiarkan lampu menyala sepanjang malam, dan menutup semua layar monitor CCTV dengan kain gelap. Tapi di balik semua itu, ia tahu kehadiran sosok itu tidak terikat oleh kamera. Bahkan saat layar ditutup, ia masih bisa merasakan tatapan tak terlihat dari arah tangga. Dan pada suatu malam, untuk pertama kalinya, Bayu mendengar sesuatu dari luar kamarnya. Bukan langkah, bukan suara pintu, tapi napas. Berat, pelan, tapi sangat dekat, seolah ada seseorang atau sesuatu yang berdiri di balik pintu kamarnya. Menunggu. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Tubuhnya kaku, otaknya sibuk mengolah segala kemungkinan. Tapi jiwanya tahu bahwa yang ia hadapi bukan sekadar gangguan biasa. Ia menempelkan telinganya perlahan ke permukaan pintu, berharap semua itu hanya ilusi dari tubuh lelah. Namun, suara itu masih terdengar, pelan, seret, dan penuh beban, seperti seseorang atau sesuatu yang sedang mengatur napas dengan kesulitan. Seolah napas itu bukan lagi milik orang hidup. Pagi harinya, Bayu bangun dengan mata sembab. Ia tertidur menjelang subuh, setelah suara itu akhirnya menghilang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di lantai koridor, tepat di depan pintu kamarnya, ada bekas telapak kaki, basah, menyisakan jejak seperti habis melangkah di air, padahal malam itu tak ada hujan, tak ada genangan. Jejak itu hanya ada satu pasang, seolah makhluk itu berdiri di sana semalaman, tidak bergerak, hanya diam, menunggu. Ketika sore datang, Bayu memutuskan untuk menelusuri kembali arsip rekaman CCTV. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia membuka kamera tangga, kamera ruang tengah, dan kamera koridor lantai 2. Tapi yang paling membuatnya terpukul adalah saat melihat tayangan dari pukul 03.17 seperti biasa. Di sana, terlihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Hanya sedikit, tapi cukup jelas untuk menunjukkan sesuatu yang mengintip dari luar. Bukan manusia, kepalanya miring, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya gelap. Tak ada gerakan, tapi keberadaannya nyata. Terjebak di antara bayangan dan realitas, menciptakan horor sunyi yang menusuk ke dasar kesadaran. Bayu merasa tak ada lagi tempat aman di rumah itu. Bahkan, kamar yang selama ini menjadi tempat perlindungan, kini terasa terancam. Malam-malam berikutnya, ia tidur dengan posisi duduk, lampu menyala, dan kursi disandarkan ke daun pintu, agar sulit dibuka dari luar. Tapi tetap saja, suara itu datang. Napas itu muncul. Kadang disertai bunyi lirih seperti kuku menggores kayu dari luar pintu.
Hari demi hari, kondisi mental Bayu makin rapuh. Ia mulai kehilangan fokus saat bekerja, mudah tersinggung, dan mengalami mimpi-mimpi aneh yang membuatnya terbangun dengan peluh dingin. Dalam mimpi, ia selalu berada di rumah itu, tetapi dalam versi yang lebih tua dan hancur. Selalu ada tangga yang menuju ke ruang gelap. Selalu ada napas yang mendekat perlahan. Dan selalu ada suara berbisik di telinganya. Kamu bukan yang pertama. Kalimat itu terus mengganggunya, bahkan di saat sadar. Ia mulai mencatat setiap kejadian dalam jurnal digital, mencoba mengurutkan semua bukti dan kejadian untuk mencari pola. Tapi yang ia temukan hanyalah satu kesimpulan mengerikan. Apapun yang menghuni rumah itu, tidak hanya ingin menampakkan diri, ia ingin masuk, ingin lebih dekat. Ingin menghapus batas antara dunia mereka dan dunia Bayu. Dan suatu malam, saat Bayu sedang memandangi layar CCTV dengan tangan gemetar, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan laptop. Sosok itu kini berdiri di dalam kamarnya, tepat di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, ruangan kosong, sunyi. Seperti biasa, namun napas itu kembali terdengar, jelas, sangat dekat. Kali ini, di telinganya sendiri, Bayu membeku. Ia bahkan lupa bernapas sesaat. Ruangan terlihat biasa saja. Lampu menyala, tak ada satupun bayangan asing. Tapi suara itu terlalu nyata, seperti desahan dari makhluk yang berdiri tepat di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dadanya tetap sesak, udara seperti berat, dan ada rasa dingin yang mengambang di sekelilingnya. Seketika, instingnya mendorong tubuhnya untuk membuka kembali rekaman CCTV. Kali ini, ia beralih ke kamera tersembunyi yang pernah ia pasang di pojok plafon kamar atas. Awalnya, hanya untuk memantau kondisi rumah jika ia pergi bekerja. Bayu tidak pernah berharap kamera itu merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia membuka rekaman dari malam sebelumnya. Pukul 3.17. Dalam tayangan malam itu, ia terlihat sedang tidur di kasur. Lampu menyala. Posisi tubuh menghadap tembok, tapi yang membuat darahnya mengalir mundur adalah bayangan samar yang muncul di sisi kasur. Perlahan, sosok itu berdiri. Tingginya melebihi tinggi manusia biasa. Tak berbentuk jelas, hanya seperti kabut hitam pekat yang berdiri diam memandangi tubuh Bayu yang tidur tak sadar. Kemudian, sosok itu bergerak, mendekat, sangat perlahan, menunduk ke arah wajah Bayu. Dan saat jaraknya tinggal sejengkal, kepala bayangan itu seakan menghilang, masuk ke telinga Bayu. Bayu segera menutup laptop. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Apakah itu hanya ilusi kamera? Atau memang ada sesuatu yang kini sudah menetap di dalam dirinya? Sejak malam itu, suara napas tak lagi terdengar dari luar pintu. Kini, suara itu datang dari dalam kepalanya. Setiap kali ia mencoba tidur, napas berat itu seolah menyatu dengan detak jantungnya. Kadang ia mendengar bisikan pelan, tidak utuh, seperti potongan kata dari bahasa yang tak dikenalnya. Tapi intonasinya jelas, penuh kemarahan. Bayu mulai mencatat waktu-waktu kemunculan fenomena itu. Selalu sekitar pukul 03.17, ia mencoba menjauh dari rumah, bermalam di hotel, bahkan menginap di rumah teman. Tapi dimanapun ia tidur, suara itu mengikuti. Bahkan kini muncul di siang hari, di tengah rapat kantor, di dalam mobil, saat ia sendirian di toilet. Ia mencoba menceritakan hal ini ke seorang teman lamanya, yang juga seorang dosen parapsikologi. Tanpa menjelaskan terlalu jauh, Bayu hanya menunjukkan satu cuplikan rekaman. Temannya langsung pucat. Katanya, dalam dunia spiritual, ketika entitas bisa menyatu dalam ruang pribadi dan terekam di alat elektronik, berarti sudah terjadi perjanjian tak langsung antara manusia dan entitas itu. Dan ketika entitas mulai berpindah keluar lokasi awal, berarti batas antara mereka telah rusak. Bayu tidak paham perjanjian macam apa yang dimaksud. Ia tak pernah memanggil apapun. Tapi ia sadar, sejak ia mulai memperhatikan dan merekam,
Ia memberi ruang bagi makhluk itu untuk eksis. Malam itu, ia tidur sambil memeluk kamera CCTV kecilnya, seolah itu satu-satunya pelindung yang tersisa. Tapi pukul 03.17, lampu kamar tiba-tiba padam. Laptop yang menyala mendadak mati. Dan dari sudut kamar yang paling gelap, terdengar satu langkah kecil. Mendekat. Lalu langkah kedua. Lalu suara napas yang kini begitu dekat, seperti sedang tidur di sisi Bayu. Dan untuk pertama kalinya, suara itu berbicara. Tidak keras, tidak pula jelas, namun cukup untuk membuat Bayu membuka mata dengan jantung berdegup tak menentu. Satu-satunya yang bisa ia tangkap adalah getaran rendah yang terasa di dada, seperti seseorang yang berbisik tepat di tulang rusuk. Dalam kegelapan total, ia mencoba meraih ponsel, tapi layar tak merespons, mati. Sama seperti semua perangkat elektronik di kamarnya malam itu. Esok paginya, setelah listrik kembali, Bayu menyalakan laptop dan memeriksa rekaman malam sebelumnya. Tidak ada apa-apa. Bahkan, detik ketika lampu mati, rekaman terputus begitu saja. Seolah semua perangkat tidak hanya mati, tetapi benar-benar dimatikan oleh sesuatu dari luar kehendak manusia. Rasa penasaran dan ketakutan membuat Bayu kembali menelusuri rekaman-rekaman lama. Ia memilih folder tertua dari hard disk eksternalnya. Rekaman sejak pertama kali ia tinggal di rumah itu, 2 tahun lalu. Sebagian besar tidak memperlihatkan apa-apa, hanya aktivitasnya sendiri yang biasa-biasa saja. Namun pada satu malam, ia menemukan keanehan yang selama ini tak pernah ia sadari. Rekaman tanggal 17 Agustus 2023. Pukul 03.17, kamera menangkap suara-suara halus seperti orang berbicara dari jauh di balik tembok. Bayu yang terekam dalam video sedang tertidur lelap, tapi dari arah plafon terdengar bunyi ketukan. Bukan ketukan hewan atau benda jatuh, tapi seperti irama. 3 kali cepat, lalu 1 kali lambat, berulang-ulang. Bayu memperbesar audio, membersihkannya dengan software pengolah suara, dan memutar ulang. Di sela-sela suara ketukan, terdengar gumaman seperti seseorang membaca, mungkin doa atau mungkin kutukan. Bahasa yang digunakan terdengar kuno, berat, seakan berasal dari zaman yang sudah lewat. Ia membawa rekaman itu ke temannya yang paham bahasa kuno Jawa dan Sanskrita. Setelah mendengarkan beberapa menit, temannya hanya menatap Bayu dengan wajah pucat. Katanya, itu bukan bahasa yang biasa dipelajari, melainkan semacam mantra dari aliran kepercayaan lokal yang dikenal sangat tertutup. Mantra pemanggil untuk membuka gerbang antara 2 dunia. Seseorang di rumah itu, entah sebelum Bayu tinggal, atau bahkan jauh sebelumnya, telah melakukan ritual memanggil sesuatu. Dan jika benar suara itu direkam dalam frekuensi rendah, bisa jadi entitas yang kini mengikuti Bayu adalah bagian dari hasil pemanggilan tersebut. Bayu merasa terjebak. Ia tak pernah tahu masa lalu rumah ini. Ia hanya menyewa dari seorang agen properti, tanpa surat-surat lengkap, tanpa sejarah properti yang jelas. Ketika ia coba menelusuri alamat rumah itu di arsip digital kota, muncul satu artikel lama dari koran lokal, tahun 1992. Judulnya, Keluarga Hilang Misterius di Rumah Jalan Delima 13. Rambut Bayu berdiri. Itu alamat rumahnya sekarang. Artikel itu menjelaskan bahwa sepasang suami istri dan seorang anak remaja menghilang secara misterius tanpa jejak. Tetangga mengaku mendengar suara aneh dan sempat mencium bau busuk dari dalam rumah selama berhari-hari. Namun saat polisi datang, rumah kosong, rapi, tanpa tanda kerusakan, tanpa mayat, tanpa jejak pertarungan. Kasus itu ditutup karena kurang bukti. Rumah itu kemudian dijual murah, berpindah tangan beberapa kali. Tak pernah ada yang tinggal lama. Dan kini, Bayu mulai memahami mengapa. Bukan hanya rumah itu berhantu, tapi ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan telah menunggu seseorang untuk membangunkannya kembali. Rekaman itu bukan sekadar suara. Itu adalah kunci. Dan entah sadar atau tidak, Bayu telah membukanya. Dan sesuatu yang sudah terlalu lama terkurung di antara batas dunia nyata dan tak kasat mata, perlahan bangkit dari tidurnya. Malam itu, udara di dalam rumah menjadi sangat dingin, meski tidak ada AC yang menyala. Angin seolah menyusup dari celah yang tak terlihat, membawa aroma tanah basah dan dupa tua.
Bayu mengurung diri di kamar, tapi matanya terus mengarah ke langit-langit. Di sanalah letak loteng yang selama ini ia abaikan. Tangga lipat kecil tersembunyi di balik plafon, dan selama 2 tahun, ia tak pernah sekalipun merasa perlu untuk membukanya. Tapi kini, rasa takutnya bercampur dengan dorongan tak terjelaskan, seperti ada bisikan yang membujuknya untuk naik. Pagi harinya, saat sinar matahari baru menyusup melalui jendela, Bayu mengumpulkan keberanian. Ia menyiapkan senter, kamera, dan masker. Perlahan, ia tarik tali kecil di langit-langit, dan tangga kayu tua pun jatuh dengan bunyi yang membuat jantungnya melonjak. Langkah demi langkah, ia menapaki tangga kayu itu. Setiap kayu yang dipijaknya berderit pelan, seakan mengadukan kedatangannya pada sesuatu yang menunggu di atas sana. Loteng itu pengap dan gelap, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Tapi yang membuat Bayu terpaku adalah benda yang tergeletak di tengah ruang sempit itu. Sebuah lingkaran dari tali rami berdiameter sekitar 2 meter, dengan lambang-lambang aneh yang digambar menggunakan sesuatu yang menyerupai darah kering. Di sisi lingkaran ada mangkuk tanah, liat pecah, sisa dupa yang sudah lama padam, dan sehelai kain putih lusuh yang terlipat rapi. Di atas kain itu diletakkan sebuah foto keluarga tua, laki-laki, perempuan, dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 14 tahun. Wajah mereka tak asing, itu wajah-wajah yang muncul sesekali dalam mimpi buruk Bayu. Tubuhnya melemas. Ia ingin turun, tapi kamera di tangannya mulai menyala sendiri. Lensa bergerak ke kiri dan kanan, menangkap sudut ruangan, lalu diam. Layar menunjukkan gambar buram. Tapi ketika ia zoom lebih dekat, terlihat wajah yang mengintip dari balik tumpukan kardus. Wajah anak kecil dengan mata gelap pekat tanpa bola mata. Bayu panik, langsung turun dan menutup kembali loteng itu. Namun sejak hari itu, ia mulai mendengar suara langkah kaki kecil berlari di langit-langit rumah, terutama saat dini hari. Bahkan ketika ia tak menyalakan kamera, suara itu tetap hadir. Terkadang terdengar seperti tawa, kadang seperti tangisan yang sangat pelan, mendesak masuk ke ruang bawah sadar. Ia mencoba menghubungi pemilik rumah sebelumnya melalui agen properti, tapi nomor mereka sudah tidak aktif. Ia kembali ke artikel lama, menelusuri nama keluarga yang hilang. Dari data kependudukan digital, ia menemukan nama anak laki-laki itu, Dion Aribowo. Dan saat mencari lebih jauh, ia menemukan satu fakta mengerikan. Dion sempat dirawat di rumah sakit jiwa sebelum ia dan keluarganya menghilang. Catatan medis menyebutkan bahwa Dion mengalami gangguan psikosis setelah mengikuti sebuah kelompok spiritual tertutup di daerah Pati, Jawa Tengah. Salah satu ritualnya melibatkan komunikasi dengan arwah lewat media rekaman suara. Bayu mulai menyadari, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah medium, dan rekaman-rekaman yang ia kumpulkan selama ini mungkin bukan alat dokumentasi, tapi alat komunikasi, seperti jembatan. Ia yang selama ini merekam, justru telah membuka jalan bagi sesuatu yang tak seharusnya kembali, dan jalan itu kini tak bisa ditutup begitu saja. Hari-hari setelah penemuan di loteng, terasa seperti hidup dalam lorong yang kian menyempit. Siang dan malam kehilangan batas. Bayu tak lagi bisa membedakan mimpi dari kenyataan. Kamera di ruang tengah seringkali merekam suara, tapi bukan suara manusia. Suara itu seperti bisikan yang terlalu banyak, berlapis-lapis, mengulang kata yang sama dalam bahasa yang ia tak mengerti. Yang membuatnya semakin tersiksa adalah ketika ia mencoba mematikan semua kamera. Ia berharap bisa kembali tidur tenang. Tapi keheningan yang muncul justru membuat segala sesuatu terasa lebih nyata. Dinding bergetar saat malam tiba. Ketukan di jendela terdengar dari dalam kamar, padahal ia tinggal sendirian. Bahkan dalam kondisi sadar. Ia kadang melihat siluet kecil berdiri di ujung lorong rumah, menatapnya tanpa wajah. Suatu malam, saat listrik padam mendadak, Bayu memutuskan untuk tidur di kamar dengan lilin menyala. Ia mencoba membaca buku sebagai pengalih perhatian. Namun,
Saat lilin berkedip, ia melihat bayangan lain bergerak di balik pintu kamarnya. Padahal pintu itu tertutup rapat. Ia mengabaikannya. Sampai sesuatu menyentuh kakinya dari bawah kasur. Rasa dingin seperti menjalar dari tumit ke tengkuk. Ia melompat dan menyalakan lampu senter dari ponsel. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia mengangkat kasurnya, di lantai bawah tertulis kata Dion dengan spidol merah yang tak ia miliki. Setiap sudut rumah perlahan menjadi sarang ketakutan. Bayu tak bisa tidur di ruang tamu, karena suara langkah anak kecil terus menghantui dari arah loteng. Ia tak bisa mandi lebih dari 5 menit, karena air seringkali berubah keruh dan berbau amis. Dan setiap pagi, rekaman kamera CCTV menunjukkan hal yang sama. Gerakan pintu terbuka perlahan, meski tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Bayu mencoba menghubungi paranormal secara online, tapi sebagian besar dari mereka menolak begitu mendengar alamat rumahnya. Salah satu dari mereka hanya meninggalkan pesan singkat lewat email. Kalau kamu sudah merekam dan mendengar suaranya, itu tandanya mereka sudah masuk. Bukan ke rumahmu saja, tapi ke dalam kamu. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Bayu mulai meragukan pikirannya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah gangguan ini berasal dari luar, atau sudah merasuk ke dalam dirinya? Ia kehilangan selera makan, kehilangan waktu tidur, dan setiap kali melihat ke cermin, ada sepasang mata lain yang seolah ikut mengintip dari belakang. Puncaknya terjadi pada suatu sore, saat tetangganya yang jarang bersuara, tiba-tiba datang dan bertanya hal yang mengejutkan. Mas Bayu, semalam anak mas main sepeda ya di depan rumah jam 2 pagi? Pertanyaan itu menghentikan Bayu seketika. Ia belum pernah sekalipun mengatakan bahwa ia tinggal sendirian. Kata-kata tetangga itu bergema dalam kepalanya, meninggalkan rasa ngeri yang sulit diungkapkan. Bayu sadar, gangguan yang selama ini ia alami bukan sekadar halusinasi atau suara angin biasa. Ada sesuatu atau seseorang yang benar-benar hadir di rumah ini, meskipun tak kasat mata oleh orang lain. Dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu rumah itu semakin kuat. Bayu mulai menyelidiki arsip-arsip lama di kantor kelurahan dan perpustakaan daerah. Ia membaca berita koran berdebu yang menceritakan tragedi keluarga Aribowo, penghuni sebelumnya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak 2 dekade lalu. Dari catatan itu, terungkap bahwa keluarga Aribowo dikenal sangat tertutup dan menjalankan ritual-ritual kepercayaan lama yang diwariskan turun-temurun. Beberapa tetangga menyebut mereka melakukan praktik-praktik mistis yang dianggap tabu, bahkan oleh warga sekitar. Hal paling mengerikan adalah kabar tentang Dion, anak mereka, yang sering berbicara sendiri dan menunjukkan perilaku aneh setelah kematian ibu dan ayahnya dalam kecelakaan misterius. Bayu pun menghubungi seorang sejarawan lokal yang juga pakar cerita rakyat. Dari perbincangan mereka, ia belajar bahwa ritual yang ditemukan di loteng adalah bagian dari upaya keluarga Aribowo untuk mengikat roh mereka agar tidak meninggalkan rumah. Sebuah ritual yang menggabungkan kepercayaan animisme dan spiritualisme Jawa. Semakin dalam Bayu menyelidiki, semakin ia merasa bahwa rumah itu seperti perangkap waktu dan jiwa. Seolah-olah masa lalu yang penuh duka dan misteri itu terus mengulang siklusnya, menunggu seseorang yang mampu memahami dan menyelesaikannya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang belum ia ketahui. Rekaman-rekaman suara yang selama ini ia temukan bukan hanya rekaman biasa. Ada pesan tersembunyi di dalamnya, suara-suara yang seakan berkomunikasi dalam kode rahasia, menuntut untuk dipecahkan. Di tengah keputusasaan dan rasa takut, Bayu merasa bertanggung jawab untuk membuka tabir misteri ini. Ia harus menguak rahasia masa lalu, agar gangguan ini bisa berhenti dan rumah itu kembali tenang. Tapi ia juga tahu, semakin ia menggali, semakin besar risiko yang akan dihadapi. Bayu menatap layar komputer yang penuh dengan gelombang suara dari rekaman-rekaman misterius itu. Dengan bantuan software pengolah audio sederhana, ia mulai memperbesar frekuensi suara yang sebelumnya tak terdengar oleh telinga manusia. Perlahan, suara bisikan yang dulu hanya seperti gumaman berubah menjadi kata-kata yang terstruktur dan berulang. Selamat datang, dengarkan kami.
Begitu terdengar dengan jelas, suara itu seperti bisikan halus, namun penuh keputusasaan. Bayu merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Ini bukan sekadar gangguan acak, tapi pesan yang ingin disampaikan. Hari-hari berikutnya, Bayu menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menguraikan makna di balik suara-suara itu. Ia menemukan pola dalam rekaman, kalimat-kalimat yang terulang, bahasa campuran antara Jawa kuno dan bahasa lokal yang sudah jarang digunakan. Ada semacam permohonan bantuan yang tersirat, seolah-olah roh-roh yang terikat di rumah ini mencoba menghubungi dunia nyata untuk dilepaskan. Namun semakin dalam Bayu menelusuri, semakin intens pula gangguan yang dialaminya. Kamera yang sebelumnya hanya merekam suara dan bayangan, mulai menangkap bentuk samar yang muncul di sudut ruangan. Suara tangisan yang menusuk hati terdengar dari balik dinding, bahkan saat ia sendirian. Ketika Bayu mencoba berbicara langsung ke kamera, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menolak dia mengungkapkan pesan itu secara terbuka. Sebuah kekuatan yang mencoba membungkam rahasia lama agar tetap tersembunyi di balik lapisan waktu dan kesunyian. Konflik dalam diri Bayu semakin berat, antara rasa takut yang menggerogoti dan rasa penasaran yang tak terobati. Ia sadar, setiap langkah untuk memecahkan kode ini bukan hanya mengancam keselamatannya, tapi juga membawa dirinya lebih dekat ke kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah tua itu. Di saat genting itu, Bayu harus memilih, apakah ia akan terus berjuang untuk mengungkap kebenaran, atau menyerah pada ketakutan yang semakin menguasai jiwanya. Bayu menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri menghadapi apapun yang menanti di balik kegelapan rumah tua itu. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak hanya mendengarkan rekaman, tapi juga memasuki ruangan yang selama ini menjadi sumber gangguan paling intens. Loteng di atas rumah yang gelap dan penuh misteri. Setiap langkah menaiki tangga kayu berderi terasa seperti suara ketukan yang mengiringi ketegangan di dadanya. Bayu membawa kamera, perekam suara, dan perlengkapan sederhana lainnya, siap merekam apapun yang terjadi. Di sana, di ruang yang dipenuhi barang-barang usang dan simbol-simbol ritual, ia menyalakan lilin sebagai penanda kehadiran dan memulai sebuah ritual pembebasan yang ia pelajari dari buku kuno. Suasana berubah seketika. Angin dingin berhembus dari sudut-sudut ruangan, dan bayangan-bayangan mulai menari di dinding. Bayu merasakan kehadiran yang kuat dan penuh amarah. Entitas yang selama ini terjebak dalam rumah ini menuntut pengakuan dan pembebasan. Konfrontasi antara Bayu dan bayangan masa lalu itu bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan adu ketegangan mental dan spiritual. Suara-suara dari rekaman bergema di sekelilingnya menyatu dengan bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di ambang dunia ini. Dalam detik-detik yang terasa seperti keabadian itu, Bayu harus menemukan kekuatan dalam dirinya, keyakinan bahwa ia bukan hanya penyelidik, tapi juga pembawa kedamaian bagi jiwa-jiwa yang tersiksa. Ia mengucapkan doa, membakar simbol-simbol suci, dan menatap langsung ke dalam kegelapan yang mencoba menghisapnya. Perlahan, bayangan itu mulai memudar, suara-suara berubah menjadi gema lembut yang membawa pesan damai. Bayu merasa hawa berat di sekitarnya mengendur, seolah beban bertahun-tahun dilepaskan dalam satu tarikan napas panjang. Ketika pagi menyingsing, rumah tua itu tampak lebih tenang. Meski bekas-bekas misteri tetap tersimpan di sudut-sudutnya. Bayu tahu, meskipun ia berhasil, perjalanan ini meninggalkan jejak yang dalam dalam hidupnya. Antara kepercayaan, ketakutan, dan kekuatan untuk menerima hal-hal yang tak terjelaskan. Teman-teman inspirasi, dari perjalanan Bayu mengungkap misteri rekaman mencurigakan di rumah tua itu, kita diajak untuk memahami satu hal penting. Terkadang, kebenaran tidak hanya soal bukti yang tampak di mata, tapi juga keberanian untuk menghadapi ketakutan terdalam dalam diri kita. Cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap tempat menyimpan jejak masa lalu, dan ada kisah-kisah yang mungkin terpendam dalam diam, menunggu untuk didengar dan dihargai. Namun yang lebih penting, bagaimana kita meresponnya dengan hati terbuka dan rasa hormat, bukan dengan sikap menolak atau mengabaikan. Bayu bukan hanya menyelidiki sebuah rumah berhantu, tapi juga menghadapi bayangan-bayangan masa lalunya sendiri, ketakutan, keraguan, dan keinginan untuk menemukan arti dari hal yang tak masuk akal. Dari sini kita belajar bahwa
Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus maju meski ketakutan itu nyata. Kini saya ingin bertanya kepada kalian, teman-teman inspirasi. Pernahkah kalian merasakan atau mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan, yang membuat kalian bertanya-tanya tentang dunia di sekitar kita? Bagaimana kalian menyikapinya? Tuliskan pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Saya sangat ingin membaca dan berdiskusi bersama kalian. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita penuh makna lainnya yang akan kami sajikan. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita rekaman Mencurigakan, Bukti Rumah Berhantu, sampai akhir. Semoga kisah ini memberikan sudut pandang baru tentang makna keberanian dan misteri kehidupan yang seringkali tersembunyi di balik bayangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi.